proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Inilah negeriku tercinta, Indonesia. Negeri dengan sejuta keindahannya. Wah, sudah 76 tahun negeriku merdeka. Tapi belakangan ini semua terasa berbeda. Tak ada lagi sorak-sorak kegembiraan di setiap sudut jalan. Indonesiaku sedang berjuang melawan pandemi yang tak ada habisnya, menciptakan pahlawan-pahlawan baru yang menjadi garda terdepan. Kini semua seakan memiliki keterbatasan, tak bisa berkumpul, menyalurkan rasa rindu, bahkan menolehkan luka yang amat mendalam. Aku akan menjelaskan mengenai Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki banyak pulau di Indonesia. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki aneka ragam ras, suku, etnik, dan bahasa. Seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Namun sekarang, mungkin Indonesia sedang dalam masa terburuknya. Karena pandemi COVID-19 yang sangat meluas di Indonesia, yang setiap hari selalu meningkat kasusnya dan banyak rakyat yang kehilangan haknya untuk bekerja. Indonesia saat ini sedang berada di fase darurat COVID-19. Melonjaknya angka COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di sejumlah daerah, terutama di Jawa dan di Bali. Kita harus work from home, school from home, and stay at home lagi. Banyak di luar sana yang kehilangan keluarganya dan kehilangan pekerjaannya di saat pandemi seperti ini. Semoga pemerintah bisa lebih aware terhadap masyarakat dan bisa melihat bagaimana masyarakat menanggapi PPKM ini. Banyak perusahaan harus rela merugi karena COVID-19. Menurunnya perekonomian menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang terkena PHK, terutama sumber daya manusia lokal. Permasalahan ekonomi bukan permasalahan yang hanya dihadapi oleh satu atau dua orang saja. Dibutuhkan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah agar dapat menciptakan kesejahteraan ekonomi untuk saat ini. Dan semua ini akan jadi kenyataan kecuali kita memilih untuk berubah. Kondisi Indonesia saat ini sangatlah genting. Banyak dari masyarakat Indonesia yang harus berduka, di mana mereka harus kehilangan pekerjaannya, bahkan orang yang dicintainya. Penyebaran penyakit ini pun semakin menyebar luas, sehingga pemerintah pun harus menetapkan PPKM. Namun, sampai saat ini, kasus-kasus COVID-19 masih terbilang sangat tinggi. Saya juga sudah tahu kalau Indonesia saat ini sedang dilanda musibah yaitu virus COVID-19. 19 pun menyebabkan kita sebagai pelajar menjadi sekolah online dan COVID itu cukup menyiksa untuk masyarakat kecil, terutama pedagang atau orang-orang yang bekerja di luar sana yang tidak bisa bekerja di rumah. Terkadang aku sebagai murid selalu dituntut untuk menyelesaikan semuanya. Mulai dari agama, bahasa, sampai pelajaran kesenian, semuanya harus kulakukan. Semua tugas pelajaran datang setiap tugas sebelumnya baru saja aku selesaikan. Sampai aku kadang bertanya, apakah ini yang dinamakan sekolah online? Setiap hari aku selalu saja dibuat stres dan penat oleh semua tugas ini. Mulai dari bangun pagi sampai tengah malam seperti saat ini aku masih mengerjakan tugas, kalian tahu? Sampai pada titik dimana rasanya aku menyatakan bahwa aku ini ingin menyerah terhadap semuanya.
Memang sekarang negeri kita, Indonesia, dan seluruh sisi di dalam bumi sedang dalam kesulitan. Namun ingatlah, semangat akan membuat seseorang kuat untuk bertahan. Semua ini pasti akan membaik. Tetaplah menjadi kuat, walau terkadang rasa rapuh adalah hal yang paling dekat dengan kita. Ketika harapan tampak tidak terlihat seperti harapan. Semua yang Tuhan turunkan dan kehendaki memiliki tujuan. Ketika itu sudah terpenuhi, maka semua akan kembali seperti semula. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-hambanya terlarut dalam kesedihan. 2021, COVID-19 masih merajalela. Tahun diberlakukannya PPKM. Mal-mal sudah dibuka, tempat wisata sudah dibuka, akan tetapi sekolah masih saja ditutup. Sudah setahun lebih lamanya. Bapak Presiden yang saya hormati, saya hanya ingin bertanya, apakah kegiatan berlibur dan bertamasya lebih penting dibanding dengan kegiatan belajar kami? Kami rindu belajar luring, Pak. Siswa-siswi terpaksa belajar jarak jauh. Semuanya pun menjadi berjarak dengan guru, berjarak dengan buku, berjarak dengan teman, dan berjarak dengan ilmu. Tetapi ada satu yang tidak berjarak. Dialah gawai dengan segala menunya. Sampai nanti. Bosan menatap layar, menatap wajah digital, menyapa tanpa raga. Tak bisa pergi ke taman, tak bisa bertemu dengan teman. Keluhku seketika tak bermakna, tapi semua sedang berusaha untuk tetap hidup dan ada. Bila tiba saatnya, bila pagelaran ini berhenti, akan ku peluk teman-temanku. Ku peluk melepas rasa rindu sampai nanti hilang. Negeriku hari ini sedang kacau. Negeriku hari ini sedang tidak baik-baik saja. Negeriku sedang dilanda banyak sekali kekacauan. Kekacauan yang terjadi karena penghuninya. Rakyat yang tidak mematuhi prokes, rakyat yang menolak vaksin, para pejabat yang korup, para pejabat yang tidak menangani pandemi dengan baik, para pejabat yang menelantarkan orang kelaparan. Sampai kapan kita harus seperti ini? Sampai kapan penderitaan ini akan berakhir? Mau sampai kapan? Apa kalian tidak lelah harus menjalankan hidup yang seperti ini? Apa kalian tidak lelah melihat kekacauan ini? Mau sampai kapan kita harus hidup seperti ini? Saya sudah lelah menunggu adanya perubahan. Saya sudah lelah menanggung penderitaan. Untuk saat ini, Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. 2 tahun belakangan ini, Indonesia dilanda virus yang membahayakan, yaitu COVID-19. Sudah lebih dari 1 juta jiwa yang terpapar virus ini. Namun, ketika vaksin tiba di Indonesia, sedikit demi sedikit keadaan Indonesia mulai membaik. Hal ini tidak terlepas dari patuhnya menjalankan protokol kesehatan. Tetapi, di tengah pandemi ini, warga Indonesia tetap mengharumkan nama bangsa, yaitu dengan kemenangan para atlet di ajang Olimpiade Tokyo 2020, yaitu 3 atlet cabang olahraga angkat besi, Eko Yuli Irawan peraih medali perak, Windy Cantika Aisyah peraih medali perunggu, dan Rahmat Erwin Abdullah peraih medali perunggu. Dan juga 3 atlet cabang olahraga bulu tangkis, yaitu pasangan ganda putri Gracia Poli dan Apriani Rahayu peraih medali emas, dan Antoni Sinisuka Ginting peraih medali perunggu. Inilah bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang hebat dan membanggakan. Walaupun di tengah pandemi, kita tetap bisa mengharumkan nama Indonesia.
Harapannya adalah semoga kita sebagai warga negara Indonesia bisa saling mendukung satu sama lain, saling mendoakan, selalu semangat, selalu waspada, dan tetap bersatu untuk mewujudkan Indonesia sehat. Saya berharap untuk Indonesia saat ini semoga COVID bisa segera hilang dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Saya juga sangat berharap agar pemerintahan lebih adil terhadap masyarakat kecil. Saya juga berharap agar pemerintah lebih memikirkan warga-warga yang tinggal di bawah kolong jembatan, di pinggir sungai, atau di pinggir rel kereta agar dia bisa mempunyai kehidupan yang lebih layak. Dan semoga seluruh warga Indonesia bisa bersatu melawan COVID-19 dan semoga Indonesia bisa kembali seperti semula. Jangan lupakan 5M dan jangan lupa vaksin ya. Stay healthy and stay safe. Bersama kita bisa membalikan keadaan. Indonesia tentu masih ada harapan untuk masa depan yang lebih sejahtera. Harapan saya untuk Indonesia adalah semoga pandemi ini cepat selesai dan semoga Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selamat ulang tahun Indonesia. Tetap jaya terus ya. Dan selamat atas kemenangan medali-medali yang diperoleh dari Olimpiade Tokyo 2020. Untuk saat ini, saya tidak berharap banyak. Saya hanya mengharapkan penderitaan ini cepat selesai dan berlalu, dan kita bisa merasakan kembali kehidupan. Beliau berkata, "Hei nak, kamu harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuanmu. Karena tubuh boleh lelah, mata boleh basah, tapi jangan pernah menyerah. Karena pelan-pelan pasti akan indah. Maka percayalah." Sakit ini bukan penghalang untukmu, untukku, dan untuk kita. Tetapi kamu, aku, dan kita yang harus percaya bisa melewati semuanya. Maka dari itu, ayo terus berkarya di masa pandemi dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan menjaga jarak. Lekas sembuh negeriku, tunjukkan keperkasaanmu, jadilah Indonesia yang hebat. Aku lupa, PR-ku belum selesai. Sampai jumpa.